Ya, selamat pagi pemirsa. Kamis 17 hari bulan Oktober 2024. Masih dalam serial pembahasan riset Indonesia yang insya Allah paruh pertama kita akhiri pada hari Ahad besok tanggal 20 Oktober 2024. Dan nanti kita akan memulai paruh kedua dari serial pembahasan ini, masih dengan entah itu riset Indonesia atau renew Indonesia. Nanti kita akan pertimbangkan lagi. Nah, sekarang saya mau bicara singkat, padat, dan jelas aja mengenai kenapa pemerintah harus melakukan islamisasi di Indonesia secara masif. Saya terus terang mendukung upaya islamisasi di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Bahkan pemerintah sendiri harus melakukan lewat Kementerian Agama, lewat Majelis Ulama Indonesia, lewat ragam ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis, Perti, dan seterusnya. Ya. Kalau perlu juga lewat partai-partai Islam. Kalau saya usul ya, harus partai-partai Islam ini bersatu aja, bersatu dalam satu partai gitu loh. Sama kayak zaman Orde Baru dulu, zaman Pak Harto dulu, memfusikan seluruh partai Islam dan membentuk yang namanya Partai Persatuan Pembangunan yang masih ada sampai hari ini gitu. Jadi biar program islamisasi di Indonesia tuh sukses gitu loh. Kenapa begitu? Kenapa saya bicara seperti ini? Simpel aja. Kan pasti akan kembali lagi narasinya adalah tentang Pancasila. Oke, sekarang sila pertama dari Pancasila itu apa bunyinya? Sila pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Benar gak? Iya kan? Esa itu artinya apa? Tunggal, satu. Satu dalam arti tunggal. Satu aja, wahdah secara harfiah. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhannya satu. Ya. Itu adalah milik siapa? Milik Islam, bukan milik yang lain. Kalau yang lain-lain kan, mohon maaf ya, ada yang nggak mengenal konsep ketuhanan, non-teistik. Ada yang konsep ketuhanannya masih abu-abu. Ada yang mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Ada yang mengatakan satu, semuanya dalam satu figur. Gitu loh. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kalau di Islam, ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allah itu satu aja, nggak banyak. Allah tuh Esa, satu aja, nggak banyak-banyak gitu loh. Satu pribadi, satu aja gitu loh. Satu pribadi utuh gitu, ya. Nah, itulah kenapa pemerintah ini harus melakukan islamisasi besar-besaran. Dan karena alasan itu juga lah harusnya negara ini dirubah kembali lagi ke pola pemikirannya Muhammad Nasir untuk menjadi sebuah negara yang berlandaskan dan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Islam, bukan berdasarkan sekularisme seperti yang dianut oleh Bung Karno gitu. Makanya coba andaikan pola pikir Nasir itu yang diambil, ya. Pola pikir Nasir yang diambil, ya, Indonesia itu nggak akan begini. Andaikan Nasir yang jadi presiden pertama Indonesia, atau paling tidak Raden Mas Kartosuwiryo yang jadi presiden pertama Indonesia, ya, wah, nggak akan begini negara ini. Nggak akan begini, teman-teman. Kan tokoh-tokoh Islam terkemuka di awal-awal negara ini baru lahir, ya. Bukan cuma Nasir. Ada Raden Mas Kartosuwiryo, ada beberapa lagi nama lain lah, saya agak lupa.
Nanti coba saya cari lagi. Nah, jadi kembali lagi ke sejarah bahwa yang membidani lahirnya Indonesia harus berbentuk sebuah negara republik itu dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu kebanyakan adalah orang Islam. Jadi makanya sekarang umat Islam Indonesia ini nggak boleh ngalah seperti dulu. Harus fight back. Kembali lagi rebut tanah air Indonesia ini dari kaum sekularis. Jadi makanya harus pemerintah melakukan langkah islamisasi yang kencang di seluruh penjuru tanah air kita. Ya, dari Sumatera sampai Papua, dari Nusa Tenggara sampai Sulawesi, gitu ya. Agar rakyat Indonesia ini seluruhnya masuk surga. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebaik-baik orang, ya, sebaik-baik manusia, tapi kalau beriman dan bertuhannya selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka lah sudah. Al-Qur'an yang bicara itu. Allah yang bicara itu dalam Quran. Itu aja. Jadi makanya pemerintah nih harus melakukan Islam, mendukung program islamisasi di seluruh penjuru tanah air kita secara masif dan besar-besaran. Jangan separoh-separoh, apalagi setengah-setengah. Biar Indonesia ini kembali lagi jadi negara Islam yang OTW menuju negara baladatun thayyibatun warabun ghafur. Makasih, selamat pagi kawan-kawan, dan selamat beraktivitas.